Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulidatul Fitriah di Bintai, Bincang-Bincang Santai. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat. Ada Mas Rifki dan di sebelahnya ada Mas Miftah. Boleh disapa dulu para penontonnya? Halo guys. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa perkenalan dulu biar para penonton itu tidak penasaran. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rozin Faisal Duki, biasa dipanggil Duki. Saya merupakan mahasiswa Universitas Malang. Dan saya Miftah Labdor, merupakan seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura yang berada di Pamekasan. Kalau boleh tahu udah semester berapa aja? Dari saya sudah menginjak semester 2, tentunya semester 5. Kalau saya pribadi, saya masih di bawah, termasuk adik tingkatnya Mas Miftah. Saya di UM, mahasiswa semester 3. Asal mana? Kalau saya asal Pamekasan juga, gak jauh dari rumah saya, kampusnya itu. Kalau saya sebenarnya saya sama Mas Miftah ini sama-sama dari Madura, tetapi saya juga Madura. Ya, saya Madura, tetapi saya masuk Sumeneb. Di Madura. Berarti tetanggaan. Ya. Ya. Di sana ngontrak apa ngekos apa di mana? Kalau saya ngontrak di Malang, ngontrak untuk apa ya, lebih menghemat biaya lah gitu. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Miftah dengan Mas Rifki karena sudah disempatkan hadir di podcast Bintai kali ini. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian diundang di podcast Bintai ini? Yang pertama, perasaan saya merasa bangga karena seorang mahasiswa yang berasal dari pedesaan bisa tampil dengan percaya diri di podcast yang semoga ini ya, gitu. Yang kedua, terima kasih juga kepada Mbak Fitri karena mengundang saya di podcast kali ini, gitu. Ya, perasaannya sangat senang sekali gitu, karena pertama kalinya saya berada di podcast yang seperti ini ya. Sebelumnya tidak pernah, hanya podcast biasa saja gitu, Mbak. Kalau Mas Rifki? Kalau saya ya merasa pertama senang saya diundang di sini. Saya beranggapan kepada diri saya sendiri, kok bisa gitu, kok bisa saya diundang ke acara podcast ini, sedangkan saya di sini masih merasa belum pantas sebenarnya di sini. Di luar sana itu kan masih banyak narasumber yang lebih berpengalaman dari saya. Sedangkan saya sendiri masih kurang pengalaman, dan juga saya masih semester 3, masih semester awal gitu. Dan saya sangat mengapresiasi kepada diri saya sendiri. Tapi biasanya di Universitas Malang itu kan biasanya banyak yang mahasiswa yang aktif, meskipun masih maba atau di bawah saya gitu. Meskipun masih semester 3, kan saya semester 5, meskipun di bawah saya banyak mahasiswa yang aktif, sudah ikut podcast, sudah ikut debat ini itu. Ya, banyak. Ya. Kalau aktivitas Mas di Universitas Malang ya, itu apa aja kegiatannya? Mungkin ikut organisasi ekstra atau intra? Kalau saya ikut organisasi, saya ikut di internal saja, yaitu di bagian HLP. HLP itu merupakan himpunan prodi. Kalau eksternalnya saya masih bingung mau ikut apa, tapi insya Allah sebenarnya akan ikut gitu. Karena masih maba. Ya, masih Kalau Mas Miftah, apa aja kegiatannya? Kalau saya sih tidak banyak mengikuti organisasi, tapi
ada lah sedikit untuk mencari pengalaman gitu, mencari teman baru gitu, sharing gitu. Ya ikut di bengkel sastra kan, saya prodinya tata tulis bahasa Indonesia gitu. Situ di bawah naungan prodi ada organisasi komunitas bengkel sastra itu untuk mengasah sastra. Intinya kalian berdua tidak menjadi mahasiswa guru. Ya, Tapi sering juga kuliah pula. Sering. Tidak lama-lama di kampus. Tapi pulang bukan karena apa? Karena ingin membantu orang tua yang ada di rumah juga. Bukan hanya di dunia perkuliahan, Mbak. ini ada nih Bang Tri, Bang. Nah, Ya. kalau saya tujuan saya ikut organisasi karena tujuan awal saya ini adalah kuliah. Iya. Karena saya ikut organisasi ini sebenarnya saya ingin mengetahui saja sebenarnya. Oke, apa? boleh. Ya, ilmu apa yang dapat saya ambil, ilmu apa yang dapat saya dapat Ya. itu. Intinya jangan mengesampingkan perkuliahan. Jangan Ya. sampai mengganggu perkuliahan. Boleh ikut organisasi, tapi gak boleh fokus banget. Iya. Oke. Kebanyakan mahasiswa hanya mencoba kan, bukan serius. Biasanya di awal mau masuk kuliah itu kan, mau masuk prodi apa kan itu biasanya mencoba. Pilihan pertama saya di akuntansi misalnya, kan hanya mencoba, akhirnya lulus gitu. Kan ada yang seperti itu. Baik, mungkin bisa langsung saja. Ya. Oke, ke pertanyaan pertama. Terkait isu-isu yang marak sekarang, kan isu-isu sekarang itu terjadi seperti bunuh diri, kejadian bunuh diri itu Iya. mahasiswa kebanyakan itu mahasiswa yang semester tinggi kayak semester 3, semester 5 itu karena ada banyak tugas dan seperti itu. Menurut pendapat para narasumber ini, penting nggak sih kuliah bagi kalian? Kalau menurut saya pribadi, kuliah itu sangat penting karena meskipun kita berada di desa yang terpencil, kita kan banyak biasanya di desa-desa omongan tetangga, omongan para masyarakat mengenai perkuliahan dibandingkan dengan dunia pekerjaan gitu, Mbak. Karena biasanya ada yang bertanya, ngapain kuliah? Ujung-ujungnya pasti jadi pengangguran atau jadi apa gitu. Kan sekarang banyak omongan seperti itu dari para tetangga. Tapi kita sebagai mahasiswa, tujuan utamanya bukan untuk foya-foya atau gimana. Yang penting kita niat mencari ilmu, mencari pengetahuan gitu. Kalau menurut Mas Siti, Oke, topik kali ini cukup menarik ya Mbak Putri ya. Topiknya ini kan penting gak sih kuliah? Kalau menurut saya pribadi, kuliah itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau menurut saya pribadi, karena mengapa saya mengatakan sebuah kewajiban? Karena di dalam perkuliahan itu kita memperbanyak wawasan dan juga menambah ilmu kita. Jadi kalau anggapannya kita tidak kuliah, kalau habis kuliah kita cuma pengangguran atau cuma diam saja di rumah, lebih baik menurut saya itu lebih baik kuliah daripada cuman ada kerjaan. Benar apa yang dikatakan Mas Miftah tadi. Kalau di pedesaan biasanya kan sering membanding-bandingkan. Iya, banyak perbandingan. Kalau cuman habis lulus sekolah, misalkan lulus sekolah itu cuman diam di rumah, nggak ngapain, nggak usah kerja, itu masyarakat sekitar itu akan menilai agak rendah gitu kan. Ya, jadi kalau sekiranya kita masih mampu, kalau sekiranya kita masih didukung oleh orang tua kita, jadi jangan sia-siakan
untuk kuliah seperti itu. Karena di luar sana banyak yang nggak mampu untuk kuliah karena biaya. Ya, benar sekali. Mumpung kita masih mempunyai biaya meskipun sedikit atau Dan gimana, sederhana. iya, maksimalkan kesempatan itu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa dorongan atau motivasi kalian sehingga kalian itu sampai di titik sekarang, di titik sampai Ya. ke semester 3 sampai ke semester 5? Berbicara mengenai perkuliahan, ini sebenarnya agak gimana ya? Menurut saya, apalagi semester 5 ini agak berat sih. Karena ya dari awal masuk kuliah yang memotivasi atau mendorong saya untuk tetap maju untuk kuliah itu yang pertama dari orang tua. Orang tua itu dari biaya atau dari doa orang tua itu juga sangat penting bagi kita. Yang kedua dari masyarakat. Masyarakat juga mendukung karena biasanya sih gini, di masyarakat itu atau di sekolah-sekolah gak ada guru seperti ini, makanya kuliah untuk menjadi gurunya atau mendidik atau yang lainnya gitu Mbak. Yang selanjutnya itu dari kakak tingkat kita yang sudah berprestasi atau yang sudah pengalaman kuliah. Jadi kita bisa termotivasi untuk apa ya, aku bisa seperti itu gitu. Timbul pertanyaan sendiri di dalam hati Mbak gitu. Jadi intinya motivasinya bukan hanya dari orang tua. Iya, saja. iya. Kalau menurut Mas Rifki gimana? Kalau menurut saya tentang motivasi perkuliahan, kenapa saya tetap lanjut untuk kuliah dan tetap semangat dan tingkat. Iya. Yang pertama benar apa yang dikatakan Mas Mister tadi, karena faktor orang tua. Karena jujur saya kuliah ini yang pertama yang niat dari diri sendiri, yang kedua dari dorongan orang tua. Kalau saya tidak dapat restu dari orang tua, kalau saya tidak dapat hubungan dari orang tua, maka saya jamin dia akan kuliah sendiri. Gini, orang tua itu kan membiayai saya dari kecil, membiayai dari saya sekolah dari pendidikan pertama dari TK sampai jenjang ke perkuliahan ini. Mereka itu tidak pernah sedikit pun mengeluh ataupun merasa untuk menafkahi kita, untuk mendukung apalagi tentang pendidikan, apalagi tentang perkuliahan ini. Meskipun saya jauh dari Pamekasan ke Malang, itu merupakan apa ya, jarak yang sangat-sangat jauh untuk saya. Apalagi di sana saya ngontrak, masih mikirin KT ataupun apa ya, untuk dana makan atau masih biaya hidup yang lainnya. Masa saya mau menyanyikan kesempatan itu seperti itu? Sedangkan di luar itu masih banyak yang masih banyak teman-teman seperti saya itu masih bisa belum kuliah gitu. Jadi saya harus mensyukuri nikmat ini gitu. Kalau orang tua itu biasanya yang dipikirin bukan tentang kuliahnya, tapi yang penting anak itu bisa sukses. Kalau masalah biaya Ya. tidak menjadi beban. Ya, orang tua itu tidak pernah mikir. Iya, tidak pernah mikir biayanya berapa. Yang penting anaknya bisa sukses kuliah. Oke. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan kalau di dunia perkuliahan pasti sulit kan, Iya. apalagi jadi seorang mahasiswa. Apa kendalanya? Kendala selama kuliah gitu. Dari Mas Rifki dulu. Kalau kendala dari saya yang pertama apa ya? Ya namanya juga saya di sini merantau, anggaplah anak kos juga. Iya. Saya itu kan pernah ngerasain gimana jadi anak kos kan, gak apa ya? Gak enak sebenarnya. Iya, iya. Penting PP itu ketemu orang tua tiap hari, cuma keluarga tiap hari. Itu kendalanya yang pertama, jarang bertemu keluarga seperti itu. Terus selain itu juga selain jarang bertemu keluarga, kadang masih kekurangan dalam perkuliahan itu seperti dana seperti itu. Maksudnya dana, kekurangan budget lah untuk perkuliahan kan.
ya masih mau bayar uang apa kayak yang lainnya seperti itu mungkin Biaya hidup juga ya biaya Iya, hidup. banyak yang begini nggak Iya. apa-apa. Kalau kita kan sendiri kan PP gimana Iya. apa kendala? Dulunya masih awal-awal maba itu saya kos juga, tapi mau naik semester 2 saya itu sudah punya pikiran bahwasanya oh iya kalau saya kos kasihan orang tua Ya, masih menghemat iya biaya. menghemat biaya masih bayar Ya, benar sekali. bayar uang kos. Mending PP. Semenjak semester 2 saya sudah PP berhenti ngekos itu. Kendalanya yang dihadapi apalagi sekarang semester 5 ini Ya. kan dulu masih semester pertama itu kita tidak tahu apa yang akan dipelajari di perkuliahan gitu, tapi semenjak masuk kuliah kita bisa tahu apa yang ada di dunia perkuliahan gitu. Apalagi semester 5 ini kendalanya sangat banyak, Mbak. Tentunya semester 2 ini sudah mau mengajukan judul proposal gitu. Banyak tugas, tapi saya tidak jadikan beban. Anggap yang penting dikerjakan gitu, Mbak. Ya, jalani. Iya, yang penting dijalani. Kan biasanya mahasiswa itu, wah gimana kalau nanti semester 5 proposalan, sulit gak ya? Itu kan Jangan biasanya. dipikirin dulu. Iya, intinya jangan dipikirin dulu. Iya. Kalau nyampe ke waktunya semester 5 pasti ada jalan. Ya. Intinya apa ya, Pak Fitri dan juga Mas Fitri, maaf ya. Iya. Menambah. Intinya kalau di dalam dunia perkuliahan meskipun saya masih semester 3 Iya, iya. Karena ini sudah saya alami sendiri gitu. Intinya kita kalau kuliah jangan banyak benar. Meskipun serumit apapun, mesti itu ada jalan terbaiknya, mesti ada jalan keluarnya. Yang penting kita jalanin, syukurin, dan nikmatin. Itu intinya menurut saya. Yang penting itu prosesnya. Ya. Hasilnya kita Ya. berserah pada yang Maha Kuasa gitu. Kan sekarang seperti Mas Yuki masih semester 3, Ya. kita juga semester 5. Apa harapan kalian ke semester selanjutnya? Kalau harapan saya itu target bisa lulus tepat waktu gitu. Karena kalau disia-siain masih molor untuk skripsinya, kasihan orang tua malah jadi donatur kampus kan ya. Biasanya lulus semester 8 atau semester 7 malah lulus semester 14 kan nambah biaya lagi. Ya. Iya. Kalau Mas Yuki? Kalau saya pribadi kalau tentang apa ya, tentang Apa? harapan yang di 3 semester berikutnya, saya harus ada perubahan dari setiap semester. Apa perubahan apa yang saya dapat dari semester sebelumnya, dan juga saya ingin dalam perkuliahan ini lulus, benar kata Mas Miftah tadi, Ya. ini tepat waktu seperti itu. Misalnya kan ada sekarang yang lulus tanpa skripsi kan. Ya, Kalau bisa saya mau usahain itu, saya mau nerbitin di jurnal sebuah artikel agar kuliah saya cepat kelar, agar kuliah saya itu cepat selesai. Iya. baik, mungkin itu saja bincang-bincang dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.